Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan diri, nama Mariati Solihah dari kelas MA, NIM 20011002787 akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi terdaftar di Bursa Efek di Indonesia. Abstrak. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh profitabilitas (NPM) perusahaan size, leverage (DER) dan likuiditas (CR) terdapat kebijakan dividen pada badan usaha di sekitar perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat di BEI pada periode 2017-2018. Jenis penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Populasi ini sebanyak 130 perusahaan dan yang memenuhi kriteria sebanyak 40 perusahaan dan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan company size, leverage, dan likuiditas tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasilnya yang menunjukkan bahwa penyesuaian R2 sebesar 6,2% untuk kebijakan dividen yang sebesar 93,8% yang dipengaruhi oleh pihak variabel. Latar belakang emiten dapat dikatakan berkat jika perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan yang kegiatan usahanya. Jika perusahaan berhasil, maka segudang investor terdorong untuk menanam sahamnya pada perusahaan tersebut. Seorang penanam modal dalam menaruh dananya di pasar modal bertujuan untuk menerima keuntungan. Kebijakan dividen adalah ketentuan setelah perusahaan tersebut berjalan dan menerima laba. Profitabilitas adalah sebuah usaha yang dilakukan emiten untuk memperoleh keuntungan setelah pajak selama waktu tertentu. Leverage adalah keputusan perusahaan dalam pembayaran hutang yang diterima dari laba ditanam. Emiten wajib menanam separuh pendapatannya untuk kepentingan tersebut. Dengan demikian, emiten harus memberikan ketepatan kepada dividen payout yang rendah. Likuiditas adalah perusahaan yang menyatakan kesanggupan dalam melunasi utang atau kewajiban finansial jangka pendek yang memiliki perusahaan. Dalam likuiditas, aktiva lancar dapat diganti menjadi kas yang meliputi kas, piutang, persediaan, dan juga surat berharga. Alasan peneliti memilih perusahaan tersebut karena Indonesia mengalami surplus pada neraca perdagangan yaitu 34,3 juta ton pada bulan Desember 2017. Akan tetapi, sektor mengalami defisit 0,88 juta ton pada volume perdagangannya. Walaupun mengalami kerugian dengan demikian, pada tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia memiliki keuntungan US dollar 11,84 miliar. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen merupakan yang sangat penting bagi perusahaan dan keempat variabel tersebut NPM, FS, DER, dan CR. Tujuan pustaka 1. Efek dari profitabilitas kepada kebijakan dividen. Mulyaman 2015 halaman 260 berpendapat bahwa perusahaan ini lebih menguntungkan pembayaran dividen payout ratio yang kemudian berfluktuasi sehingga dividen menjadi gampang untuk dibayar jika keuntungan berkurang di waktu tertentu. 2. Efek dari ukuran perusahaan kepada kebijakan dividen. Menurut pendapat Paheco dan Jum'ah bahwa
Jika perusahaan dapat membagi dividen dengan jumlah yang banyak serta mampu mengurangi ketergantungan dana yang diperoleh dari dalam perusahaan, maka perusahaan akan mudah memasuki pasar modal, dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat menjelaskan tentang dividen tunai. 3. Efek dari leverage DER yang kebijakan dividen. Utari Dewi berpendapat bahwa apabila utang jangka pendek dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan wajib menyisipkan laba bersih setelah pajak sebagai cadangan agar membayar angsuran utang. Dengan demikian, hal ini mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan. 4. Efek dari likuiditas kepada kebijakan dividen. Suryono berpendapat kebijakan dividen dalam likuiditas yaitu penelitian utama sebab dividen adalah kas keluar dari perusahaan, sehingga dengan bertambah banyak letak kas, maka likuiditas emiten akan semakin banyak dan membayar keuntungan. Mulyawan berpendapat bahwa likuiditas adalah kebijakan dividen paling utama sebab semakin banyak arus kas keluar, maka semakin banyak perusahaan mengeluarkan pembayaran dividen. Kerangka konseptual gambar 1 bagan konseptual. Hipotesis H1 NPM berdampak secara parsial kepada kebijakan dividen. H2 FS tidak berdampingan secara parsial kepada kebijakan dividen. H3 DER tidak berdampak secara parsial kepada kebijakan dividen. H4 CR tidak berdampak secara parsial kepada kebijakan dividen. H5 NPM, FS, DER, CR tidak berdampak simultan kepada kebijakan dividen. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian memakai metode kuantitatif di mana pengumpulan datanya diambil dari data sekunder yang ada di BEI tahun 2017-2019. Populasi, perusahaan trade, service, dan investasi menjadi populasi riset ini dengan total 130 badan usaha trade, service, and investment yang ada di BEM tahun 2017-2019. Sampel. Sampling purposive menjadi teknik yang dipilih peneliti dalam pengambilan sampel, di mana teknik pengambilan sumber data menggunakan beberapa ketentuan yang nantinya akan dijadikan sampel perusahaan. Patokan dalam memilih sampel adalah 1. Badan usaha bagian trade, service, and investment yang tercatat dalam kurun waktu 2017-2019 pada BEI. 2. Badan usaha bagian trade, service, and investment yang memiliki laba dalam kurun waktu 2017-2019. 3. Badan usaha bagian trade, service, and investment menyusun financial statement menggunakan rupiah sebagai satuannya selama periode 2017-2019. 4. Badan usaha bagian trade, service, and investment yang tidak membagikan dividen di periode 2017-2019 berdasarkan tabel diperoleh data jumlah sampel keseluruhan adalah sebanyak 40 badan usaha. Pengertian pengukuran variabel tabel 1 metode analisis data uji asumsi klasik. 1. Tes normalitas. Imam Ghazali berpendapat bahwa tes normalitas yang bertujuan untuk melihat apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Cara yang dilakukan yaitu pengujian statistik dan analisis grafik. 2. Tes multikolinearialis. Imam Ghazali berpendapat uji multikolinearialitas bertujuan adalah memastikan adanya korelasi antar variabel independen bebas dalam regresi berganda. 3. Tes autokorelasi. Imam Ghazali mengungkapkan bahwa tes autokorelasi ditunjukkan dengan melihat adanya
kenaikan atau tidak ada korelasi antara residual. Dapat dikatakan tidak terjadi tanda autokorelasi yang menggunakan turbin Watson dengan alternatif lain yaitu tes statistik Jungbox. Rumus regresi berganda Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 tambah beta 4 X4 tambah beta 5 X5 plus E, di mana Y sama dengan DPR, A sama dengan konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan beta 5 adalah koefisien regresi. X1 sama dengan NPM, X2 sama dengan Firmses, X3 sama dengan DER, X4 sama dengan current ratio, E sama dengan error. 2. Koefisien determinasi. Imam Ghazali menyatakan bahwa tujuan koefisien determinasi adalah untuk menjelaskan seberapa jauh mengukur kemampuan variabel bebas dengan menerangkan variabel terikat dengan memakai nilai R kuadrat pada model regresi. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi statistik. Tabel di atas disimpulkan bahwa 1. Min rasio profitabilitas dengan N sama dengan 88 memperlihatkan nilai min rasio profitabilitas 0,0086, nilai max rasio profitabilitas 0,3040, nilai mean rasio sebesar 0,862664. 2. Nilai min rasio untuk perusahaan dengan N sama dengan 88 memperhatikan nilai min rasio 26,22434, nilai max rasio ukuran perusahaan 31,68, nilai mean rasio 28,833 dengan standar deviation sebesar 1,2134856. 3. Nilai min rasio leverage dengan N 88, perhatikan nilai min rasio leverage 0,1923, nilai max rasio leverage 2,0834, nilai mean rasio 0,788689 dengan standar deviasi sebesar 0,445775. 4. Nilai min rasio likuiditas dengan N 88, memperhatikan nilai min rasio likuiditas 0,6359, nilai max rasio likuiditas 4,6365, nilai mean rasio likuiditas 1,891170 dengan standar deviation sebesar 0,9540520. 5. Nilai min kebijakan dividen dengan N 88, memperhatikan nilai min kebijakan dividen min 0,7853, nilai max kebijakan dividen min 0,0004, nilai mean kebijakan dividen min 0,303225 dengan standar deviation 0,2142002. Kesimpulan. 1. Profitabilitas NPM berdampak signifikan kepada kebijakan dividen terhadap badan usaha, bagian perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat dalam kurun waktu tahun 2017-2019 pada BEI. 2. Firm size tidak memiliki dampak kepada kebijakan dividen terhadap badan usaha, bagian perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat dalam kurun waktu 2017-2019 pada BEI. 3.
Leverage DER tidak memiliki dampak pada kebijakan dividen terhadap badan usaha bagian perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat pada kurun waktu 2017-2019. 4. Likuiditas R tidak memiliki dampak kepada kebijakan dividen terhadap badan usaha bagian perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat dalam kurun waktu 2017-2019. 5. NPM FS DER CR tidak berdampak simultan kepada kebijakan dividen terhadap badan usaha bagian perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat dalam kurun waktu 2017-2019 pada BEI. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.